Sekitar pukul 5:10, Ibu Tien menghembuskan napas terakhir. Kalimat itu diucapkan dengan getir oleh Sutanto, ajudan Presiden Soeharto pada 1995-1998, yang menjadi saksi mata dari detik-detik terakhir sang ibu negara. Namun di luar sana, kabar berbeda beredar. Konon, Ibu Tien tewas karena peluru nyasar saat dua putranya, Bambang Trihatmojo dan Hutomo Mandala Putra, Tommy, berseteru memperebutkan proyek mobil nasional. Rumor itu begitu cepat menyebar, menyalip keheningan duka bangsa. Lebih kejam daripada badai politik, gosip itu mencederai kenyataan. Jumat, 26 April 1996. Langit di Anyer mendung, ombak mengguncang, angin menusuk. Di atas kapal kecil, Presiden Soeharto melempar kail ke perairan Selat Sunda. Hanya 2 ekor ikan yang tersangkut. Kok tidak seperti biasanya? Ujarnya lirih, seolah firasat, meski kala itu tak ada yang menyadarinya. Sore menjelang gelap, cuaca memburuk. Demi keselamatan, rombongan Presiden dipindahkan ke kapal TNI AL yang lebih besar. Protokol standar bagi seorang VVIP. Soeharto pulang ke Jakarta keesokan paginya, sementara istrinya, Siti Hartinah, akrab disapa Ibu Tien, berkunjung ke Taman Buah Mekarsari. Ia terlalu larut dalam kegembiraan melihat bibit buah beraneka rupa, lupa bahwa jantungnya rapuh. Sabtu malam hingga Minggu dini hari, kondisi tubuhnya melemah. Pukul 4, serangan jantung mendadak datang. Dokter Kepresidenan Hari Sabardi bergegas memberikan oksigen. Dengan dibantu Sutanto dan keluarga, ibu negara dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Hanya 1 jam perlawanan dilakukan tim medis. Pada pukul 5:10, Ibu Tien pergi untuk selamanya. Di rumah sakit, Soeharto duduk tenang di sisi istrinya. Tegar meski matanya jelas menyimpan duka seorang lelaki yang baru kehilangan pasangan hidupnya selama lebih dari 50 tahun. Namun beberapa hari setelah itu, publik dikejutkan oleh isu. Ibu Tien bukan meninggal karena serangan jantung, melainkan tertembak dalam pertikaian anak-anak cendana. Gosip itu tumbuh liar, mengakar, bahkan hingga kini masih dipercaya sebagian orang. Sutanto yang ada di lokasi sejak awal membantah tegas. Saya saksi hidup, saya sendiri ikut mengangkat Ibu Tien ke mobil. Tidak ada suara tembakan, apalagi baku tembak, katanya. Bagi Soeharto, rumor itu adalah luka tambahan. Seakan kehilangan istrinya saja tak cukup, kini ia harus menanggung fitnah yang menusuk keluarga. Kematian Ibu Tien menjadi titik balik. 2 tahun kemudian, 1998, badai politik dan krisis ekonomi memaksa Soeharto melepaskan tahta setelah 32 tahun berkuasa. Sutanto melihat langsung bagaimana sang jenderal tua itu bergulat dengan pilihan. Tanpa ambisi memperpanjang kekuasaan, ia lebih mengedepankan demokrasi dan keutuhan bangsa. Faktanya, Soeharto bisa saja menggunakan kekuatan militer untuk menumpas oposisi, tetapi ia berhenti dengan alasan yang disebutnya demi keutuhan bangsa. Apakah itu keikhlasan atau strategi, sejarah masih memperdebatkan. Di balik citra penguasa yang keras, Soeharto adalah birokrat telaten. Ia menulis segala hal dalam buku catatan khusus, lengkap dengan daftar urut berdasarkan menteri dan topik. Dari situlah lahir kebijakan, disusun sistematis, jarang kontradiktif. Rutinitasnya padat. Pagi pukul 7.30 sudah di istana, malam bisa menerima pejabat hingga jam 23.00. Selepas makan malam, ia masih menekuni tumpukan map setinggi 40 cm di meja kerjanya. Kadang hingga pukul 2 malam, lalu bangun pukul 4 untuk sholat tahajud dan menandatangani disposisi. Kedisiplinan itu mencerminkan sosok administrator Jawa yang percaya bahwa menunda pekerjaan sama dengan menunda tanggung jawab. Ada sisi lain yang jarang dilihat publik. Soeharto yang sederhana, yang duduk di kursi belujur usang tanpa pernah tergoda menggantinya. Soeharto yang makan bersama ajudan, tertawa terpingkal-pingkal bila ada cerita lucu. Soeharto yang menganggap bawahan sebagai anak, bukan sekedar staf. Kematian Ibu Tien bukan sekedar duka pribadi, melainkan titik retak dalam bangunan kekuasaan cendana. Sejak itu, Soeharto kehilangan penyeimbang hidupnya. Misi-misi mulia yang pernah dicanangkannya
seperti swasembada sapi di Tapos berhenti di tengah jalan. Strategi politik garis lunak garis keras yang pernah membuatnya disegani di ASEAN tak lagi mampu menyelamatkannya dari gelombang reformasi. Yang tersisa hanyalah catatan-catatan, tumpukan map dan kenangan. Juga rumor kejam tentang wafatnya seorang ibu negara, rumor yang tak terkikis oleh waktu, tetapi kebenarannya telah ditegaskan oleh saksi mata. Kematian Ibu Tien Soeharto adalah cermin bagaimana sejarah sering dikaburkan oleh gosip. Fakta medis sederhana, serangan jantung, tetapi di negeri yang haus sensasi, rumor lebih dipercaya daripada kesaksian.